Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di kampung dan di rumah sederhana. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi nih buat menemani kegiatan kalian di rumah ya. Jadi pantengin terus video aku sampai akhir dan jangan di skip. Ini aku awali dulu kegiatan aku dengan jemurin pakaian. Ini tuh aku jemur pakaian itu udah siang banget ya. Pokoknya udah siang banget. Karena ya apa ya, aku nyuci siang ya karena emang lagi pengen aja nyuci agak siangan ya. Karena tadi pagi tuh aku terlena dengan leha-leha. Alhasil pas aku tuh tersadar ternyata udah kelewat siang gitu ya harinya. Sebenarnya cucian itu udah selesai teman-teman, aku cuciin gitu ya, tapi belum aku bilas-bilasin gitu ya. Kalian ada yang sama juga nggak sih teman-teman, kadang tuh suka nunda-nunda ngebilasin pakaian gitu? Boleh tulis di kolom komen ya. Ini juga teman-teman aku jemur pakaian gitu ya. Itu juga sebenarnya ada tetanggaku yang lagi jalan ke rumah. Cuman karena ini aku udah terlanjur jemur pakaian, jadi ya udah deh aku jemurin dulu pakaiannya baru lanjut nanti ngobrolnya ya. Ini tuh aku juga sambil jemur pakaian juga sambil ngobrol-ngobrol sih teman-teman, karena ada beberapa tetanggaku lagi main aja ke rumah gitu ya buat cerita-cerita, ngobrol-ngobrol apalagi sekarang itu kan lagi hangat-hangatnya bahas tentang pemilu. Jadi ya udah deh pada ngebahas-bahas acara-acara yang ada di kampung gitu teman-teman. Karena sekarang tuh di sini tuh udah lagi ada beberapa acara gitu ya. Apalagi ini kan udah mau masuk di bulan Isra Mi'raj. Jadi lumayan ada beberapa acara-acara dari RW, dari persukuan kayak gitu-gitu. Jadi sambil ngobrol-ngobrolin itu. Hari ini cucianku lumayan banyak teman-teman, bahkan nggak cukup ya, ini aku jemurin semuanya di hanger. Makanya ini tuh sebagian aku jemurinnya itu ya udah langsung aja gitu teman-teman. Semoga sih nggak hujan gitu ya. Dan ini tuh aku sengaja jemurin teman-teman di bagian kok di bagian. Aku jemurinnya itu di tempat jemuran aku yang biasa gitu ya. Aku jemurinnya langsung di situ karena emang sekarang tuh udah jarang hujan. Jadi ya udah aku jemurinnya di situ aja. Nah ini aku lanjutin kegiatan aku di sore hari teman-teman. Ini aku mau petik daun singkong, terus juga nanti mau langsung aku masak. Jadi ceritanya ini tuh petik sayur di kebun sendiri buat masak hari ini gitu ya. Tadi setelah aku jemur pakaian itu aku stop dulu bikin videonya teman-teman, karena aku lanjut ngobrol-ngobrol dulu kan sama tetanggaku, nggak enak juga. Jarang-jarang sih teman-teman pada ngumpul gitu ya. Jadi pas lagi ngumpul gitu ya udah deh ceritanya itu nyampe kemana-mana dan lumayan lama. Bahkan tadi tuh sekitar jam setengah satuan deh kayaknya baru pada bubar teman-teman, dari jam 11-an gitu ya teman-teman, apa jam 10-an gitulah. Masya Allah lumayan lama ya, tapi ya memang jarang-jarang sih ngumpul-ngumpul gitu. Jadi pas kali ngumpul tuh ya udah kayak seru aja. Oke, ini aku udah selesai metikin daun singkong dan ini aku mau lanjut masak aja teman-teman. Ini aku petik-petikin dulu daun singkongnya ya. Hari ini tuh aku mau bikin menu yang sederhana banget. Aku mau bikin sambal terasi, terus nanti tuh mau bikin tempe goreng tepung dan juga sayur daun singkong. Jadi ini daun singkong hasil petik dari kebun sendiri, alhamdulillah. Aku tuh ya teman-teman beneran deh seneng banget semenjak ada daun singkong di halaman tuh ya. Karena ya kayak misalnya seminggu sekali gitu ya, itu tuh daun singkong itu bisa dipetik gitu. Jadi kadang itu kalau misalnya di siang hari aku lagi nggak selera makan, jadi kadang tuh aku suka bikin sambal dadakan gitu loh teman-teman. Bikin sambal, terus goreng ikan asin, terus aku rebus deh daun singkong tuh, rasanya enak banget. Nah, di sini setelah selesai teman-teman aku petikin daun singkongnya. Di sini aku langsung kayak giling ya, kok digiling. Pokoknya diginilah teman-teman, kayak digiling pakai tangan gini aja. Biar daun singkongnya itu hancur gitu ya. Biar dia itu hancur lah teman-teman. Jadi nanti tuh dicuci bersih baru memasak gitu ya. Menurut aku rasanya lebih enak sih karena dia itu udah lebih lembut gitu loh rasanya. Bisa juga sih teman-teman ini tuh kayak ditumbuk-tumbuk gitu ya. Tapi aku lebih seneng kayak gini karena kalau misalnya gini tuh dia tuh agak jadi lebih panjang-panjang gitu loh. Pokoknya lebih enak aja sih menurut aku. Oke, udah selesai daun singkongnya. Terus di sini aku juga nyiapin bumbu buat daun singkongnya ya teman-teman. Jadi aku cuman pakai bumbu ini aja sih, karena ya juga cuman buat tumisan rebusan gitu. Jadi cuman bawang merah sama bawang putih doang gitu. Aku juga nggak kasih cabe, biar nanti tuh anak-anak bisa aku kasih kuahnya gitu teman-teman. Jadi nanti anak-anak aku bakal aku bakal gorengin ayam, terus aku kasih kuah dari daun singkongnya gitu.
Oke, setelah semua bahan udah selesai teman-teman, di sini aku lanjut aja buat masak-masak. Ini aku mau goreng dulu untuk si cabenya ya, untuk bikin sambal terasinya. Aku emang bikinnya memang agak lumayan banyak ya, karena Pak Som itu lumayan doyan teman-teman sama sambal terasi, jadi aku bikin agak banyak aja. Kalau memang seandainya nanti nggak habis ya udah bisa disimpan dulu gitu ke kulkas, nanti pas mau makan diangetin gitu. Ini juga daun singkongnya aku juga cuci bersih ya teman-teman. Pokoknya aku bilasin sampai beberapa kali gitu, sampai daun singkongnya itu udah nggak terlalu pekat gitu ya teman-teman, warna airnya gitu ya, biar ngurangin rasa pahit juga. Jadi ya itu harus dicuci bersih gitu. Nah ini daun singkongnya teman-teman langsung aku tumis-tumis kayak gitu ya. Setelah aku tumis bawang merah bawang putih, langsung aku masukin daun singkongnya yang udah aku giling pakai tangan tadi ya. Terus di sini aku aduk-aduk dan aku kasih air ya. Pokoknya kalau misalnya ini tuh ya menurut aku enak teman-teman. Enak banget lah pokoknya ya, entah kenapa aku tuh senang banget daun singkong tuh dimasak kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya dimasak itu pakai santan itu lebih enak sih teman-teman. Tapi nggak usah dikasih cabe gitu. Kalaupun mau dikasih cabe ya udah kasih cabe itu bulat-bulat aja gitu teman-teman. Nah itu lebih enak juga kok rasanya ya. Tapi ini dipakai air gini doang sih udah enak juga menurut aku. Lumayan bikin bikin nambah selera makan lah. Aku tuh entah kenapa ya teman-teman, dibandingin sama bayam, sama kangkung gitu ya, aku tuh lebih suka sama yang namanya daun singkong gitu ya. Pokoknya kalau misalnya daun singkong ini tuh kayak nggak terlalu cepet bosen lah gitu. Tapi kalau kayak sawi, kayak bayam gitu ya, kayak daun kangkung atau kayak kangkung gitu, entah beneran deh teman-teman, itu aku kadang tuh ngeliatnya aja tuh kayak udah nggak selera gitu. Nah ini cabenya udah selesai teman-teman, aku goreng. Terus tuh aku kasih satu terasi yang udah aku bakar. Langsung ini aku kasih garam dan aku ulek-ulekin aja ya ini. Ini tuh ya teman-teman, kalau bikin sambal terasi kayak gini ya, aku tuh ngerasa lalat tuh beneran deh datang tanpa diundang. Pokoknya kayak lumayan banyak gitu ya lalat yang berterbang-terbangan. Terus juga ada serangga yang lain juga berterbang-terbangan gitu ya. Mungkin saking wanginya bau dari si terasi ini kali ya. Jadi kayak lalat-lalat dan serangga-serangga itu pada berdatangan semuanya. Oke, alhamdulillah ini udah selesai. Aku untuk giling-giling si sambal terasinya. Nah itu yang terbang-terbang bukan lalat ya teman-teman, itu kayak lebih ke serangga gitu loh. Bukan lalat deh, kayak mirip kumbang mungkin teman-teman, tapi dia tuh lebih kecil dan lebih kurus gitu ya. Itu kalau misalnya masak sambal terasi dia tuh sering banget tuh datang. Oke, di sini daun singkongnya alhamdulillah udah mateng. Terus di sini aku lanjut tumis si cabe tadi yang aku giling atau aku ulek. Ini aku tumis lagi teman-teman, karena Pak Som itu kurang suka kalau misalnya bikin sambal terasi nggak ditumis lagi gitu. Jadi harus ditumis lagi. Ini aku tambahin garam lagi sedikit, karena tadi aku bikin baru masukin garam sedikit, terus kasih micin dan juga ini kasih gula. Walaupun aku tuh masak itu nggak pernah pakai gula teman-teman, tapi kalau untuk sambal terasi aku pasti selalu kasih walaupun sedikit. Memang seenaknya itu sih dikasihnya itu memang sih gula merah, tapi berhubung aku lagi nggak ada ya udah pakai yang ada aja. Nah ini udah selesai untuk si sambal terasinya, alhamdulillah udah mateng. Ini si wajannya langsung aja aku singkirkan teman-teman. Dan ini wajan bekas aku masak daun singkong tadi, ini tuh udah dibilas. Ini tuh aku mau pakai buat goreng tempe ya teman-teman. Jadi ini tuh tempe sebenarnya bukan buat makan malam ya teman-teman, karena ini kan masih sore. Jadi itu cuma buat cemilan anak-anak doang ya. Sekalian aku mau liatin ke kalian menu kami hari ini tuh komplitnya ya begini gitu. Jadi ini tuh tempe aku gorengnya sedikit aja secukupnya. Nanti kalau pas mau makan baru deh tempenya digoreng lagi, karena memang tempenya itu kalau misalnya dimakan lagi anget-anget gitu rasanya enak banget teman-teman. Anak-anak juga suka ya sama tempe goreng tepung kayak gini. Aku tuh juga lumayan sering sih bikin-bikin kayak gini, kadang tuh buat cemilan gitu. Apalagi kalau misalnya pas lagi nggak bisa jajan ke warung kan, kadang tuh ya udah suka bikinin tempe goreng kayak gini. Rasanya itu emang lumayan enak.
anak-anak tuh lumayan suka lah teman-teman ya. Oke, nih udah selesai aku goreng si tempenya, alhamdulillah. Terus minyaknya langsung juga aku pindahin teman-teman. Pokoknya aku nggak mau lah si wajan-wajan itu tertumpuk gitu ya di kompor. Nanti kalau misalnya mau masak ya udah tinggal dikasih minyak aja lagi. Kecuali kalau misalnya masak yang bersantan itu ya nggak apa-apa, dibiarin ditungku gitu ya. Oke deh teman-teman, kayak segini aja menu kami hari ini, seperti ini aja. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Rasanya itu udah mantep banget ya teman-teman makan menu kayak gitu. Kalau misalnya nanti Pak suami mau tambah menu yang lain, palingan nanti aku bikinin telur aja ya, karena telur tuh alhamdulillah juga masih ada stoknya. Nah, ini aku juga lanjut seperti biasa teman-teman, ngelap-ngelap. Cucian piring tadi udah aku cuciin semuanya ya teman-teman. Ini udah kinclong semua cucian piring, karena ya lagi nggak mood aja mau ngevideoin cuci piring lagi gitu ya, takutnya kalian bosen. Dan ini aku juga sambil nih teman-teman buat ngebersih-bersihin rak bumbu aku ya, karena memang rak bumbu aku itu emang rentan banget sama yang namanya itu kotor, berdebu gitu ya. Nah, itu wajib banget sih dibersihin teman-teman. Jadi kayak misalnya setiap hari itu wajib lah pokoknya dilap-lap tipis gitu. Oke, ini dapur aku alhamdulillah udah bersih, udah rapi, masakan juga udah selesai. Sini aku mau lanjut dulu ke belakang rumah. Ini aku mau bersih-bersihin sedikit area belakang rumah, mau nyapu-nyapu aja sih teman-teman. Terus nanti setelah nyapu aku mau ngerebus air minum gitu ya, karena mau air minum juga stoknya itu udah tinggal sedikit teman-teman. Takutnya kalau nggak buru-buru diminum gitu ntar minumnya keburu habis gitu. Jadi udah, ini mumpung aku lagi semangat banget, terus juga hari belum terlalu sore, ya udah di sini aku mau ngerebus air minum. Intinya kalau misalnya aktivitas itu emang enaknya disambi ya teman-teman. Jadi ini tuh aku niatnya awalnya gitu ya, pertama itu cuman pengen ini apa namanya nyapu-nyapu doang. Aku malah keinget air minum gak ada. Jadi udah deh, sekalian aja aku bakalan ngerebus air minum juga. Area belakang ini tuh emang masih berantakan banget ya teman-teman, karena bekas nebang pisang beberapa waktu lalu. Jadi itu belum dibakar gitu ya, karena emang daun pisang itu belum kering. Oke, di sini aku lanjutin nih teman-teman buat ngerebus air minum seperti yang udah aku bilang tadi. Aku mau ngerebus air minum karena memang air minum tuh udah tinggal sedikit gitu stoknya. When all I can is thinking about you. Sekarang itu pokoknya seneng banget lah teman-teman kalau udah ngerebus air minum ya, karena nggak bakalan boros gas lagi, lebih hemat gas juga pastinya, terus juga lebih cepet ya, walaupun agak sedikit ribet ya karena harus nyalain api dulu gitu. Tapi alhamdulillah ini tuh bisa banget teman-teman buat aku tuh menghemat gas. Apalagi nih ya teman-teman, sekarang di tempat aku tuh lagi langka banget gas yang LPG yang 3 kilo gitu ya. Itu beneran deh lagi langka banget teman-teman, lagi susah-susahnya banget dapet. Kalaupun ada yang jual gitu ya, kadang itu harus pakai KK, pakai KTP dulu baru bisa ngambil gas gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya kayu bakar ini lebih hemat juga kan. Oke deh, ini udah aku naikin si airnya ke atas tungku, tinggal ditambahin kayu aja. Terus ya udah deh, palingan tinggal dipantau aja sesekali sambil nungguin si apinya itu besar gitu ya. Pokoknya kalau udah masak kayak gini jangan ditinggal-tinggal terlalu lama. Takutnya nanti malah apinya nggak nyala, jadinya nanti minumnya bau asap gitu. Jadi harus selalu dipantau. Oke deh teman-teman, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku hari ini ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata aku yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.